Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari dengan NIM B1021241053 dari kelas Manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester tipe A. Untuk pertanyaan yang pertama adalah pada bagian 1, di sini saya mengambil dua. Soal nomor pertama adalah menurut analisis saudara, hal-hal mendasar apa saja yang membedakan antara pencatatan metode perpetual dengan metode periodik pada laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi menurut analisis saya, itu sistem persediaan perpetual adalah persediaan dicatat secara real time atau nyata di mana setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung memengaruhi akun persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus ditentukan, yaitu yang pertama ada catatan yang dikontinu dan terperinci mengenai barang dagangan yang dibeli dan dijual. Nah, jadi semua pembelian dan penjualan itu dicatat di dalam sistem perpetual atau metode perpetual. Kemudian, mempunyai buku tambahan atau kartu persediaan, tidak perlu dilakukan perhitungan persediaan kecuali pada akhir tahun untuk menyusun laporan keuangan, dapat digunakan untuk semua jenis barang, baik untuk pengendalian persediaan barang dagangan karena kapanpun manajemen ingin mengetahui beberapa besarnya posisi persediaan barang dagangan di gudang. Maka data langsung tersedia dalam buku besar. Selanjutnya yaitu pembelian, retur pembelian dan penyesuaian harga beli serta ongkos angkut dicatat masuk dalam akun persediaan. Nah, itu dicatatnya secara terpisah. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu periodik adalah persediaan tidak dicatat secara langsung dalam buku besar, melainkan dihitung pada akhir periode melalui stok fisik dengan HPP dihitung setelah penutupan periode. Nah, di sini juga terdapat syarat yang harus dimasukkan ke dalam periode. Yang pertama, tidak ada pencatatan atas persediaan untuk semua pembelian dan penjualan. Nah, ini sebaliknya dari metode perpetual. Kalau di perpetual kan itu dicatat, tetapi kalau di periode itu tidak dicatat. Kemudian tidak mempunyai buku tambahan atau kartu persediaan. Penghitungan persediaan harus dilakukan paling tidak setahun sekali untuk menyusun laporan keuangan. Lalu biasa digunakan untuk barang dagangan yang murah. Pengandalian persediaan barang dagangan pada akhir periode perlu dilakukan perhitungan fisik persediaan barang dagangan yang ada. Lalu dibuat ayat jurnal penyesuaian guna mencatat besarnya persediaan akhir di gudang. Pembelian dicatat dalam akun pembelian, begitu juga dengan akun potongan pembelian. Retur pembelian dan penyesuaian harga beli serta ongkos angkut masuk dicatat terpisah. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Di sini saya mengambil soal nomor 3. Pertanyaannya adalah, menurut analisis saudara, apakah jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sama atau berbeda? Jelaskan. Nah, jadi di sini menurut analisis saya, untuk jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode. Nah, kalau di dalam jurnal penyesuaian ini, eh, pencatatannya itu dilakukan secara rutin pada akhir periode. Kemudian, kalau untuk pengaruh di dalam akuntansi itu, dia eh, pengaruh langsungnya itu di akhir periode. Kemudian, jurnal koreksi adalah jurnal yang dibuat untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi yang terjadi sebelumnya. Nah, jadi untuk jurnal koreksi ini bisa dicatat sewaktu-waktu karena kan pada saat kita membuat laporan tersebut tidak mungkin tidak ada kesalahan, pasti adanya kesalahan. Maka bisa kapan saja untuk melakukan pencatatan tersebut. Dan juga koreksi ini bertujuan untuk menjaga keakuratan catatan akuntansi. Nah, jadi dari definisi tersebut itu jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi sudah pasti berbeda. Selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Di sini dicatat melalui dua metode, yaitu metode periodik dan metode perpetual. Untuk soal yang pertama adalah Toko Bangunan Santara membeli 12 sak semen kepada TBRD, termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point sebesar 12. Nah, ini dicatat dengan menggunakan metode periodik. Di sini akun yang tersenggol itu adalah pembelian.
di mana pembelian itu masuk ke dalam debit karena pembeliannya bertambah. Karena kita kan ngebeli, jadi otomatis produk kita itu bertambah sebesar 12. Kemudian utang dagang kita dikredit karena kita melakukan pembeliannya secara kredit. Jadi masukkan ke dalam kredit sebesar 12. Soal yang kedua yaitu TB Santara menjual besi kepada TB Umar dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB Destination Points senilai 50. HPP barang yang dijual senilai 15. Nah, ini dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Nah, di sini eh, akun yang tersenggol yaitu ada piutang dagang yang terletak di debit sebesar 50.000. Kenapa? Karena kan penjualannya dilakukan secara kredit. Selanjutnya ada penjualan. Penjualan sebesar 50.000 di kredit karena em, kan penjualannya bertambah jadi dimasukkan ke kredit. Selanjutnya ada PP sebesar 15. Jadi kalau di perpetual itu harga pokok penjualan dan jumlah persediaan harus dicatat. HPP itu sendiri masuk ke debit itu karena bertambah. Kemudian kalau persediaan barang dagang dimasukkan ke kredit itu karena penjualan tersebut mengurangi persediaan barang dagangnya. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu pada tanggal 5 Desember meretur 2 sak semen kepada TBRD karena semen beku. Ini dicatat secara metode perpetual. Nah, di sini akun yang tersenggol adalah utang dagang dimasukkan ke debit karena kita kan meretur. Jadi otomatis utang dagang kita bertambah. Maaf, berkurang. Karena kita ini utang dagang kan kalau semisal berkurang di debit. Selanjutnya ada persediaan barang dagang sebesar 2. Ini karena berkurang jadi otomatis dimasukkan ke dalam kredit. Soal yang keempat adalah membayar ongkos kirim penjualan tanggal 3 Desember senilai 2. Ini akun yang tersenggol adalah beban kirim penjualan sebesar 2 karena kita mengeluarkan pengorbanan otomatis pengorbanan kita bertambah atau bebannya bertambah. Kemudian kasnya itu berkurang sebesar 2 di kredit karena kita ngebayar ongkos kirim tersebut. Selanjutnya yaitu eh, kelima yaitu melunasi pembelian semen tanggal 1 Desember. Ini dicatat dengan metode perpetual. Nah, di sini akun yang tersenggol adalah utang dagang. Utang dagang ini dia berkurang, jadi dimasukkan ke debit. Nah, didapatkan 10-nya ini dari, kan tadi awalnya 12 sak semen ya, terus di returnya itu 2, jadi 12 dikurang 2, otomatis dapatnya 10. Kemudian kasnya sebesar 9. 9 ini didapat dari 10 dikurang 10%, jadi dapatkan hasil 9. Kemudian persediaan barang dagangnya sebesar 15 di kredit. Lalu ada yang keenam, lalu menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksi tanggal 3 Desember. Ini dicatat secara metode perpetual. Nah, untuk akun yang tersenggol itu ada kas bertambah 49 di debit, kemudian diskon penjualan sebesar 1, piutang dagang sebesar 50. Nah, jadi kasnya ini kenapa dapat 49? Karena 50 dikurang 2% dari piutang dagangnya. Kemudian diskon penjualannya itu 1, piutang dagangnya itu sebesar 50 di kredit karena dia berkurang. Nah, jadi untuk metode periodiknya itu total hasil akhirnya itu 14, balance debit kreditnya, kemudian perpetualnya itu debit kreditnya juga balance sebesar 121. Selanjutnya di sini pertanyaannya adalah buatlah buku besar untuk akun kas saja berdasarkan transaksi sebelumnya dan isi pada tabel yang telah disediakan. Nah, di sini kita lihat dari jurnal umumnya
Jadi di sini kita ngambil hanya akun kas saja. Jadi pada tanggal 6 Desember, akun kasnya itu sebesar 2 di kredit. Kemudian pada tanggal 9, akun kasnya sebesar 9 di kredit. Pada tanggal 10, kasnya sebesar 49 di debit. Nah, jadi untuk saldonya itu eh, dikarenakan kita tidak mempunyai saldo awal, jadi kita langsung masukkan saja ke tanggal 6-nya langsung, yaitu tanggal 2. Tanggal 2-nya ini kita masukkan langsung saja, kemudian kita tambahkan dengan tanggal 9 karena kredit ketemu kredit itu ditambah. Nah, jadi 2 ditambah 9, oh maaf ini seharusnya 11. 11, kemudian 2 ditambah 9 hasilnya 11, kemudian 38 didapatkan dari 49 dikurang dengan 11, bisa dapat hasil akhirnya yaitu 38. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Di sini saya akan menjelaskan eh, di metode perpetual terlebih dahulu. Soal yang pertama adalah perhitungan fisik di gudang persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 180. Nah, jadi di sini akun yang tersenggol yaitu ada HPP sebesar 50, persediaan barang dagang juga sebesar 50. Nah, jadi HPP-nya di debit, kemudian persediaan barangnya diletakkan di sebelah kredit karena berkurang. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2023. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo sebelum penyesuaian itu kan asuransi dibayar di mukanya sebesar 50. Nah, jadi 50 dibagi 5 sama dengan 10. 5-nya itu dapat dari rentang 2019 ke 2023 itu ada 5 tahun. Jadi dapatlah hasil 10. Nah, akun yang tersenggol itu adalah beban asuransi di debit sebesar 10 dan asuransi dibayar di muka sebesar 10. Selanjutnya, soal ketiga, perhitungan fisik perlengkapan 31 Desember 2019 saldo akhir sebesar 25. Di sini kita lihat dulu perlengkapan. Perlengkapan itu sebesar 40. Lalu, tadi dibilang untuk yang tersenggol itu ada beban perlengkapan toko sebesar 15 dan itu di debit dan perlengkapan toko sebesar 15 di kredit. Nah, jadi didapat ke 15-nya itu dari 40 dikurang 25 hasilnya yaitu 15. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019 estimasi masa pakai 5 tahun nilai sisa sebesar 40 dengan menggunakan metode garis lurus 5. Nah, jadi di sini kita lihat untuk peralatan toko di sini kan peralatan toko itu didapat dari 140 ini peralatan toko. Kemudian dikurang dengan 40 nilai sisanya didapatkan hasil 100, kemudian dibagi dengan 5, itu estimasi masa pakainya. Kemudian didapatlah 20. Jadi untuk apa yang tersenggol adalah beban depresiasi peralatan toko sebesar 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 20. Kemudian soal nomor 5 yaitu peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September 2018, estimasi masa pakai 6 tahun, nilai sisa 0, metode garis lurus. Nah, di sini kita lihat dulu peralatan kantornya. Peralatan kantornya yaitu sebesar 60, kemudian 60 itu dibagi 6. Jadi dapatkan hasil 10. Karena tidak ada nilai sisa, jadi tidak perlu dikurangkan. Untuk akun yang tersenggol adalah
beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan kantor di kredit sebesar 10. Kemudian nomor 6, ya, yaitu pembayaran gaji setiap bulannya adalah tanggal 26 tiap bulan. Bulan Desember ini, toko tetap buka selama tanggal 27 sampai 31 Desember. Gaji karyawan 2 per hari. Karyawan yang masuk kerja terdiri atas 5 orang staf penjualan dan 5 orang staf administrasi. Nah, jadi totalnya itu 10, 5-nya staf, 5-nya lagi staf administrasi. Nah, jadi kita lihat dulu. Oh ya, kan untuk rentang 27 ke 31 itu kan ada 5 hari. Jadi 5 dikali 2, 5 dikali 2 itu mendapatkan hasil kan 10. Kemudian 10 dikali dengan 5 dikali dengan 5 juga. Jadi mendapatkan hasil 50 untuk penjualan dan yang satunya untuk administrasi. Kemudian untuk akun yang tersenggol itu ada beban gaji penjualan sebesar 50 dan beban gaji administrasi sebesar 50 dan utang gajinya dikredit sebesar 100 karena untuk membayar eh, karena kita belum membayar gaji karyawan tersebut. Kemudian nomor 7 itu soalnya adalah tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima di awal Januari 2020. Total tagihan sebesar 8 dan dialokasikan toko 50% dan kantor 50%. Nah, di sini kita lihat bahwa total tagihnya itu sebesar 8. Kemudian dibagikan ke toko 50% dan kantor 50%. Jadi, 8 dikurang dengan 50% dapatlah hasil 4. Nah, jadi untuk beban listrik, air, telepon toko itu sebesar 4, beban listrik, air, dan telepon kantor itu sebesar 4. Jadi beban yang masih harus dibayar itu sebesar 8. Kemudian yang ke-8 itu ada utang bank dengan BNI untuk modal kerja dengan bunga 30% per tahun selama 5 tahun. Pinjaman cair pada tanggal 1 Mei 2019. Cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo tanggal 1 Mei 2020. Nah, jadi kita lihat dulu utang bank di neraca saldonya itu sebesar 30 ini. Kemudian kita kalikan dengan 30%. Jadi mendapatkan hasil sebanyak 9, kemudian dibagi dengan 1 tahun maksudnya. Jadi 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, jadi 9 dibagi 12 itu dapat hasil 0,75. Kemudian dikalikan dengan 8 dan mendapatkan hasil 6. Selanjutnya untuk total metode perpetual itu balance sebesar 219 di debit dan di kreditnya. Selanjutnya untuk metode periodik, yang pertama itu ada HPP masuk ke dalam akun debit, masuk masuk ke dalam debit, benua debit sebesar 650. Itu HPP itu kita hitung di sini sudah saya berikan pengerjaannya. Kita masukkan ke sini semua yang ada di raca saldo, kemudian mendapatkan hasil sebesar 650. Nah, jadi pembelian ini kan tadi kita lihat di neraca saldo periodik pembelian sebesar 745 kita masukkan ke sini. Kemudian retur dan potongan pembeliannya 25 kita masukkan. Kemudian diskon pembeliannya itu 5. Ini. Lalu untuk hasilnya itu kan tadi 745, kemudian 25 ditambah 5 dapat hasil 30. 30. Nah, ini kita kurangkan.
745 dikurang dengan 30 hasilnya adalah 715. Kemudian ada beban kirim pembelian. Kita lihat di sini beban kirim pembelian ini 15, kita masukkan ke dalam sini. Ini ditambah kemudian dapat hasil 730. Nah, jadi untuk persediaan terjual itu ditambahkan dari hasil 730 ditambah dengan 100. Dapatkan hasil 830. Kemudian dikurang dengan saldo akhir persediaan sebesar 180. Kemudian didapatlah HPP sebesar 650. Kemudian persediaan barang akhir sebesar 180, retur dan potongan pembelian sebesar 25 di debit, diskon pembelian 5 di debit. Kemudian pembelian 745 di kredit, beban kirim pembelian di kredit, persediaan barang dagang terletak di kredit. Lalu beban asuransi, ini untuk soal nomor 2, akun yang tersenggol itu adalah beban asuransi di debit sebesar 10 dan asuransi dibayar di muka sebesar 10. Lalu yang ketiga yaitu beban perlengkapan toko di debit sebesar 15, perlengkapan toko di kredit karena berkurang. Kemudian soal yang nomor 4, beban depresiasi peralatan toko sebesar 20 di debit dan akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 15. Kemudian yang keempat ada beban depresiasi peralatan toko sebesar 20 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko di kredit sebesar 20. Selanjutnya ada soal nomor 5 yaitu akun yang tersenggol adalah beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10 di kredit dan akumulasi depresiasi peralatan toko kantor sebesar 10 di kredit. Di sini beban gaji penjualan sebesar 50, beban gaji administrasi sebesar 50, utang gaji sebesar 100. Tadi kan sini sudah saya jelaskan mengenai metode yang sudah ada di perpetual. Dikarenakan tidak ada pengaruh dari perpetual, jadi hanya dipindahkan saja. Kemudian nomor 7 yaitu beban listrik air, telepon toko sebesar 4 di debit, beban listrik air, telepon kantor 4 di debit, kemudian beban yang masih harus dibayar sebesar 8 di kredit. Dapat tambah 4 sama dengan 8. Kemudian soal nomor 8 yaitu beban bunga sebesar 6 di debit dan utang bunga sebesar 6 di kredit. Tadi hasilnya kan karena 30 dikali 30%, mendapatkan 9, kemudian dibagi dengan 12 bulan, itu 1 tahun, dan mendapatkan hasil 0,75, kemudian dikali dengan 8 sama dengan 6. Kemudian kita membuat kertas kerja, di mana kertas kerja ini kita memasukkan yang sudah kita hitung tadi seperti daftar saldo sebelum penyesuaian itu emang sudah ada dari soal yang sudah dikasih, kemudian penyesuaian itu kita pindahkan di sini langsung. Daftar saldo setelah penyesuaian itu kita pindahkan sini langsung juga. Nah, jadi untuk penyesuaian itu kita masukkan di setiap akun-akunnya. Persediaan barang sebesar 50, ini 50. Kemudian ini di sini saya menjelaskan yang metode perpetual terlebih dahulu. Kemudian penyesuaian 10 asuransi dibayar di muka sebesar 10. Ini di kredit kita masukkan ke dalam kertas kerja. Kemudian 15 di kredit akun perlengkapan toko. Ini 15 di kredit. Kemudian 20 akumulasi depresiasi peralatan toko dimasukkan di kredit. Akumulasi ini pindahkan ke sini. Kemudian kita mendapatkan hasil sebesar 219 di debit dan kreditnya balance. Kemudian saldo, daftar saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini kita memasukkan yang sudah tadi kita cari. Kemudian kan di sini awalnya daftar saldo sebelum penyesuaian itu sebesar
250. Kita masukkan di sini 450. Kemudian ada persediaan barang dagang sebesar 180 di kredit. Ini didapatkan dari 230 dikurang dengan 50. Dapatkan hasil 140. Kemudian eh, asuransi dibayar di muka sebesar 40, yaitu 50 dikurang 10 hasilnya 40. Kemudian perlengkapan toko di debit 25, peralatan toko 140 tetap, kemudian ada 40 itu ditambah, lalu peralatan kantor sebesar 60, akumulasi depresiasi peralatan kantor 25, utang dagang 20, utang gaji 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang banknya 30, utang bunganya 6, modal sahamnya 25, saldo laba pada 1 Januari 2019 120, kemudian dividennya 40, jualan 160. Nah, di sini dan mendapatkan hasil sebesar 2.334 dan di kredit juga mendapatkan hasil 2.334 dan balance. Kemudian untuk laporan laba rugi kan ini yang masuk ke dalam laporan laba rugi itu hanya beban, kemudian pendapatan. Kalau semisal oh maaf, ini belum saya ganti. Ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi kalau di laporan posisi keuangan itu ada harta, ada modal, dan utang. Kemudian di dalam laba rugi itu kita masukkan akun-akun, kita tambahkan akun-akun yang beban dan pendapatan sebesar 1.149 dan di kreditnya sebesar 1.960. Nah, jadi ini didapatkan labanya sebesar 811. Kemudian laporan posisi keuangan ini kita masukkan angka-angka itu dari harta, kemudian utang dan modal. Jadi itu mendapatkan hasil di debit sebesar 1.185 dan di kredit sebesar 374 di kredit. Dan mendapatkan laba sebesar 811. Dan di hasil akhirnya untuk laporan laba rugi itu debit kreditnya itu balance sebesar 1.960 dan di laporan posisi keuangan sebesar 1.185 di debit dan kredit. Kemudian kita masuk ke dalam periodik. Untuk periodiknya ini sama seperti di perpetual, hanya saja untuk penyesuaian daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, laporan posisi keuangannya itu berbeda. Jadi kita masukkan untuk penyesuaiannya dilihat dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini untuk persediaan barang dagangnya itu sebesar 180 di sini. Kemudian ada 100 di kredit, 10 di asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka 10, dan seterusnya dan mendapatkan hasil sebesar 1.129. Di kredit juga mendapatkan 1.029. Lalu di daftar saldo setelah penyesuaian ini yang kita masukkan kas BN-nya sebesar 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang 180, kemudian asuransi dibayar di muka sebesar 40 karena kan debit ketemu kredit itu dikurang. Jadi 50 dikurang 10 jadi 40. Kemudian 25 di perlengkapan toko, peralatan toko sebesar 140, kumulasi sebesar 40 karena debit ketemu
kredit ketemu kredit mendapat hasil dan tambah 60 yaitu peralatan toko, kemudian akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 25, 20 akun utang dagang di kredit, 100 akun utang gaji di kredit, 8 beban yang masih harus dibayar sebesar 8 di kredit, dan seterusnya dan mendapatkan hasil sebesar 2.334 di debit dan 2.334 di kredit. Jadi balance antara kredit dan debitnya. Kemudian laporan laba itu kita masukkan seperti yang sudah saya bilang tadi, ada akun pendapatan dan beban dimasukkan dalam sini. Kemudian mendapatkan hasil akhir sebesar 1.149 di debit dan 1.960 di kredit. Kemudian ada laba bersihnya sebesar 811. Ini untuk mendapatkan laba bersihnya itu kita bisa mengurangi 1.960 dikurang dengan 1.149. Nah, jadi mendapatkan laba bersih sebesar 811. Nah, jadi debit kreditnya untuk laporan laba ruginya balance sebesar 1.960. Kemudian laporan posisi keuangannya itu yang dimasukkan tadi itu hanya harta, modal, dan utang. Jadi kita masukkan semua dan mendapatkan hasil sebesar 1.185 di debit dan 374 di kredit. Dan mendapatkan laba bersih sebesar 811 dari 1.185 dikurang dengan 374 dan mendapatkan hasil 811. Dan debit kreditnya balance sebesar 1.185 dan 1.185 di kredit. Kemudian di sini kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, jadi di laporan laba rugi ini kita mencatat hanya akun pendapatan, kemudian ada beban, itu saja. Kemudian kita masukkan penjualannya itu sebesar 1.960. Kita lihat penjualannya 1.960. Lalu ada dikurang dengan retur dan potongan penjualannya sebesar 30. Mana ya? Ini 30. Kemudian diskon penjualan sebesar 25. Nah, jadi 30 ditambah dengan 25 hasilnya 55. Jadi 1.960 dikurang dengan 55 mendapatkan hasil 1.905. Nah, kemudian kita kurangi dengan harga pokok penjualannya sebesar 650. Lalu mendapatkan laba kotor sebesar 1.255 itu didapatkan dari 1.905 dikurang dengan dengan 650 sebesar 1.255. Kemudian bebannya kita masukkan semua. Di sini ada beban penjualan, kemudian ada beban administrasi yang termasuk ke dalam beban penjualan itu ada beban gaji penjualan sebesar 180, beban sewa sebesar 20, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 20, beban perlengkapan toko sebesar 15, beban kirim penjualan sebesar 10, beban listrik, air, dan telepon toko 19, beban iklan 15, beban penjualan lain-lain sebesar 40. Nah, di sini kita jumlahkan semua. Di sini kita mendapatkan hasil sebesar 319. Kemudian untuk beban administrasinya itu yang termasuk ke dalam beban tersebut ada beban gaji administrasi sebesar 80, beban depresiasi peralatan kantor sebesar 10, beban asuransi sebesar 10, beban listrik, air, dan telepon sebesar 14, beban bunga sebesar 6, beban administrasi lain-lain sebesar 5, dan di sini kita jumlahkan semua dan mendapatkan hasil sebesar 125. Lalu di sini kita kurangkan dengan total beban usaha sebesar 44.
444 ini didapatkan dari 319 ditambah dengan 125. Coba kita tambahkan untuk biar tahu 319 ditambah 125 dan mendapatkan hasil sebesar 44. Nah, jadi nanti total dari laba kotor di sini, maaf, laba bersih, jadi mendapatkan hasil 811. Jadi di sini laba kotornya dikurang dengan total beban usaha sebesar 444 dan mendapatkan hasil 811. Kemudian kita masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini kita masukkan model saham, saldo laba, total ekuitas, dan akun yang tersenggol itu ada saldo awal untuk model saham sebesar 25. Kemudian ada saldo laba sebesar 120, total ekuitasnya sebesar 145. Itu didapat dari 25 tambah 120. Kemudian ditambah laba bersih sebesar 811 dari sini. Tadi yang sudah kita hitung. Kemudian dikurang dividen sebesar 40. Di sini lihat 40, 40. Kemudian dan mendapatkan hasil saldo akhir untuk modal sahamnya sebesar 25. Saldo labanya sebesar 891. Total ekuitasnya sebesar 916. Lalu, oh iya, untuk mendapatkan 891-nya itu didapat dari 120 ditambah dengan 811 dikurang dengan 40. Jadi mendapatkan hasil 491. Kemudian total ekuitas juga sama, 145 ditambah 811 dikurang 40 mendapatkan hasil 916. Kemudian kita masuk ke dalam laporan posisi keuangan. Nah, di sini itu yang masuk hanya harta, kemudian ada modal, ada utang. Nah, di sini ini dari metode virtual periode kita masukkan. Yang pertama ada aset lancar, itu ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, dan mendapatkan hasil. Ini kita tambahkan semua sebesar 945. Kemudian ada aset tetap, yaitu perlengkapan toko, akun depresiasi, peralatan toko, peralatan kantor, akun akumulasi depresiasi, peralatan kantor. Nah, di sini 140 dikurang dengan 40, kemudian ditambah dengan 60 dan dikurang dengan 25 dan mendapatkan hasil sebesar 35. Jadi total asetnya sebesar 1080 itu dapatkan dari 945 ditambah dengan 135. Kemudian ada liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Nah, di sini yang masuk ke dalam liabilitas lancar itu ada utang dagang sebesar 20, utang gaji sebesar 100, beban yang masih harus dibayar sebesar 8, utang bunga sebesar 6, utang bank sebesar 7,5. Nah, jadi ini utang bank kita lihat apa bisa 7,5, 30, 30. Lalu mendapatkan hasil sebesar 141,5. Itu didapatkan dari pertambahan ini. 20 tambah 100 tambah 8 tambah 6 tambah 7,5.
30 tadi dapat 7,5 didapatkan dari 30 dikurangi dengan 5%. Kemudian eh liabilitas jangka panjang itu ada utang bank sebesar 22,5 dan mendapatkan total liabilitas jangka panjang itu 22,5 dan total liabilitas keseluruhannya itu ada 164 didapatkan dari 141,5 ditambah dengan 22,5 dapatkan hasil 164. Kemudian ada ekuitas modal. Ada yang terdapat di ekuitas itu ada modal saham, saldo laba, total ekuitas. Nah, di sini untuk modal sahamnya sebesar 25, saldo labanya sebesar 891, kemudian ada total ekuitasnya sebesar 916. Ini didapatkan dari modal saham ditambah dengan saldo labanya dapatkan 916. Kemudian total liabilitas dan ekuitasnya sebesar 1080. Nah, jadi untuk laporan posisi keuangan itu balance antara total aset dan total liabilitas dan ekuitas sebesar 1080. Baik, eh, sekian dari presentasi mengenai ujian akhir semester tipe A ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan kata ataupun tingkah laku saya selama menjelaskan ini kurang berkenan. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.